dengan kita di Kerabat Ngopi, keluarga berudang opat ngobrol pintar. Bersama saya Disyomeda Zakia dan saya Lucia Itri Cahyani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul dan bertemu dengan Masya Allah ya, narasumber yang keren banget nih. Betul, ini adalah kita kedatangan narasumber yang keren banget dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dengan Ibu Nindya Noviani SH. Selamat datang Ibu. Dan kita juga ditemani oleh kepala sekolah kita tercinta yaitu Bapak Jajan Moslan. Ya, jadi gimana ini Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang juga di sini. Alhamdulillah. Kalau Pak gimana Pak kabarnya? Sehat. Sehat terus ya. Alhamdulillah. Sebaliknya anak-anak saya apa baik atau enggak? Alhamdulillah baik. Ya, terima Gak tahu nih kasih. hatinya Pak. Iya. Hatinya baik juga ya, alhamdulillah. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gimana sih bullying yang mungkin sekarang lagi marak-maraknya ya Bu, yang terjadi di pelajar. Bagaimana Bu tanggapan Ibu mungkin ya soal permasalahan ini? Langsung nih. Iya, kayak formal banget ya. Oke, langsung ya. Kalau misalkan ditanya tanggapan soal bullying di sekolah saat ini sebenarnya lebih parah ya. Mungkin saya nggak ngomongin dulu banget ya karena saya juga nggak terlalu ini banget tua lah ya istilahnya. Tapi kalau ngelihat dari zaman saya beberapa tahun yang lalu, bullying sekarang sih cukup menyeramkan ya karena apalagi ditambah ada media elektronik kan. Penggunaan internet itu tambah bikin sebenarnya bullying dalam artinya sekarang tuh jadi kesebar di mana-mana. Mungkin dulu ada yang parah juga tapi memang nggak masuk ke media sosial, mungkin bisa juga kayak gitu ya. Tapi kalau yang sekarang kalau dilihat anak SD, anak SMP itu udah melakukan bullying sampai bahkan bikin temen yang dibulinya ini sampai bunuh diri, itu udah parah banget kan berarti kan. Ini kenapa kami dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sendiri memang kita punya penyuluh hukum. Penyuluh hukum ini tugasnya memberikan edukasi ke masyarakat tentang hukum yang berlaku di negara kita. Dan itu memang diberikan untuk anak usia sedini mungkin. Karena kesadaran hukum itu karena pemberian materi pemahaman hukum nggak bisa dimulai tiba-tiba udah dewasa. Betul. Karena biasanya kalau udah dewasa udah pernah ngelakuin pelanggaran. Tapi kalau kita tanamkan dari sedini mungkin yang tadinya mereka nggak tahu kalau apa yang mereka akan lakukan salah, itu bisa kita perbaikin. Iya. Karena jalan masih panjang. Betul. Mungkin sekarang di media sosial tuh ada yang pembulian verbal kali ya Bu ya, jadi parah banget ya. Betul. Sekarang itu yang marak itu cyberbullying ya. Karena sekarang kemarin sih yang saya tahu ya data dari tahun 2020 itu dari pihak sosial pengguna media sosial itu sampai 191 juta. Banyak kan? 80%-nya itu pengguna aktifnya itu berusia antara 15 sampai 24 tahun, which is itu remaja dan seusia kalian kan. Dan sebenarnya kalau saya lihat lagi sebenarnya itu bisa jadi usia itu dilihat dari data yang diambil ketika orang menggunakan media sosial. Kan bikin email terus bikin media sosial sebenarnya bisanya 17 tahun ke atas. Tapi ada anak-anak yang mungkin usianya di bawah itu membohongi ketika mengisi data. Jadinya mungkin yang ke-detect adalah usia segitu. Padahal menurut saya mungkin dari usia 12 tahun, 11 tahun, 10 tahun, bahkan sekarang anak-anak SD aja udah pada punya Instagram, TikTok, dan pengguna aktif itu. Nah, seremnya adalah ketika anak-anak ini menggunakan media sosial tanpa pengawasan orang tua, tanpa pengawasan yang ketat, ini yang dijadikan permasalahan dari kami sendiri. Sebenarnya beratnya kayak gini. Kita dari penyuluh hukum memberikan penyuluhan, tapi kalau misalkan anak yang kita berikan penyuluhannya itu orang tuanya tidak mendukung penyuluhan tersebut, itu yang jadi sulit. Karena kan mungkin akses untuk informasi hukum juga beda-beda ya setiap orang. Mungkin ada orang tua di rumah yang kurang melek hukum gitu. Jadi ketika kita ngasih penjelasan A, nanti di rumah B gitu. Atau enggak, sebenarnya kan yang paling mudah itu kan untuk membangun kesadaran hukum itu kan menghargai hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga misalkan. Tapi ketika dia di rumah, belum tentu hak dan kewajibannya itu dihargai oleh keluarga sendiri. Itu yang sulit. Baik Ibu, cukup menarik ya. Iya betul. Menarik sekali. Oke, mungkin dari aku upayanya kayak gimana? Kan tadi ada nih penyuluhan hukum. Jadi dari Kementerian
Kementerian Hukum dan HAM sendiri nih buat penyuluhannya tuh kemana aja sih gitu? Entah itu ke setiap sekolah atau kemana gitu? Oke, kalau untuk penyuluhan hukum sendiri, karena tugas dan fungsi kami sebenarnya ke masyarakat, jadi sebenarnya bukan cuma sekolah, tapi juga ke masyarakat, ke kelurahan-kelurahan, ke kelompok-kelompok ibu-ibu PKK, karena kan walaupun anak-anak juga kita edukasi, orang lain, orang dewasanya juga harus diedukasi juga dong. Tapi yang sulit tadi yaitu tadi kita belum bisa menjangkau seluruh masyarakat, elemen masyarakat. Itu juga karena penyuluh kami sendiri cuma ada 19 yang ada di Kanwil, Pemkab Jawa Barat. Kalau ngelihat lokusnya Jawa Barat kan cukup luas ya, kita punya 26 kabupaten dan kota kan. Itu sendiri yang kita jadinya belum bisa menjangkau semuanya. Tapi dengan kemajuan teknologi sebenarnya kita juga terbantu. Karena kan kita punya media sosial. Ada media sosialnya, boleh sekalian promosi? Boleh. Ada media sosialnya Luhbankum JDIH_Jabar. Itu salah satu media sosial punya subjek kami, penyuluh hukum, bantuan hukum dan JDIH. Di situ kami berusaha mengedukasi melalui media elektronik biar orang-orang yang jauh sebenarnya bisa loh dapat akses informasi hukum juga. Dan kita juga ngasih kontak di situ. Jadi kalau misalkan ada yang mau menghubungi atau punya permasalahan hukum dan ingin melakukan konsultasi, bisa menghubungi via DM atau via WhatsApp yang ada di profil Instagram. Oke, jangan lupa di follow ya. Iya. Berarti segala sesuatu keluhan apalagi yang terjadi untuk kita kalangan remaja, khususnya kalau misalkan terjadi bullying langsung aja dilaporkan gitu ya Bu ya? Iya, sebenarnya saya sendiri ingin menyampaikan sebelum melapor ke kami, alangkah lebih baiknya ketika itu terjadi di sekolahan, jangan takut untuk bilang ke pihak sekolah terlebih dahulu. Kan kita masih punya guru BK ya kalau di sekolahan ya. Mungkin teman-teman yang mengalami bullying dan takut untuk melapor itu bisa minta tolong ke guru BK-nya di anonim. Karena yang terjadi di anak-anak di usia-usia kalian remaja, biasanya anak yang ngadu ke gurunya pasti dikatain cepu. Iya, Ya, betul. Dan malah dia yang dimusuhin. Iya. Padahal itu adalah maksudnya itu jadi yang kebalik di sosial kita gitu. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Nah, itu dia. Oke, berarti yang pertama kita sebenarnya kalau misalkan kita lihat yang dibully atau kita yang menjadi korban, berarti intinya tuh jangan takut, Jangan takut. Bilang aja konsultasi mungkin ke guru BK. Betul. Kalau emang benar-benar tidak bisa diatasi, langsung aja menghubungi Kumham. Kemenkumham. Oke. Oke, berarti itu intinya tadi. Kemudian saya ingin bertanya dong Bu, gimana kesan dan pesan Ibu untuk anak-anak atau selama Ibu tadi bersosialisasi di sini? Kalau misalkan kesan dan pesan ya sebenarnya anak-anaknya cukup interest ya sama penjelasan soal hukum gitu. Mungkin sebelumnya udah pernah ada penyuluhan hukum juga nggak di sekolah ini? Kalau boleh tahu? Pernah sih, kayak cuman hukum tentang di lalu lintas kayak gitu-gitu pernah. Cuman kalau hukum asasi manusia itu setahu saya belum deh gitu. Oh ya, kalau misalkan hukum sendiri sebenarnya kan secara umum ya. Kalau misalkan melihat tadi saya sempat penyuluhan di salah satu kelas, ya anak-anaknya memang baru iya kayak gitu loh yang terjadi gitu. Kayak misalkan kesadaran hukum yang ada di Indonesia memang terjadi karena orang-orangnya itu bukan karena memang dia suka rela mentaati peraturan, tapi karena dia takut sama sanksi yang dia dapatin kalau dia melanggar. Nah itu yang sebenarnya pengen dibangun kan kalian masih remaja ya, maksudnya masih transisi lah, dibilang dewasa enggak, tapi dibilang anak-anak juga enggak. Nah itu yang lagi labil-labilnya itu yang butuh pemahaman soal hukum tersebut. Jadi oke sih. Ngomong-ngomong soal sanksi nih, sanksi pembulian yang ada di sekolah tuh apa sih Bu? Kayak gimana? Oke, kalau misalkan ngomongin aturannya, kalau misalkan anak sekolah ini kan rata-rata usia masih di bawah 18 tahun ya. Kalau untuk anak usia di bawah 18 tahun ini masih kita kategorikan sebagai anak. Anak ini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun dan yang masih dalam kandungan. Jadi di aturan tersebut di pasal 80 lebih tepatnya, siapapun yang melakukan ancaman termasuk kekerasan terhadap anak itu bisa dihukum pidana penjara sampai 10 tahun. Tergantung ininya, akibatnya.
Kalau misalkan ternyata anak itu meninggal, dia sampai 10 tahun dan denda sampai 1 miliar. Kalau ternyata anak itu mengalami luka berat, bisa sampai 5 tahun dan denda 100 juta. Kalau misalkan baru ancaman bentuknya itu bisa 3 tahun 6 bulan dan dendanya 72 juta. Kalau saya nggak salah ya ini ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu ada di pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, bisa dicek. Oke, berarti agak ngeri juga Iya, ya kalau bahas tentang bullying gitu. Mungkin Segitu aja kali ya Bu obrolan dari kita. Ternyata banyak banget yang kita dapatkan gitu. Semoga semuanya di seluruh Indonesia, bukan Jawa Barat aja ya, tersadar gitu siswa-siswinya untuk sadar dan sadar hukum gitu ya. ya apalagi untuk pencegahan terhadap bullying yang sekarang tuh lagi marak-maraknya gitu. Ya, sekian dulu. Terima kasih Ibu Nindya atas waktunya telah berkunjung dan ingin ngobrol bersama kami di sini. Terima kasih juga buat Bapak yang sudah menemani kita. Ya. Sekian aja dari kami. Saya Disomeda Zakia. Saya Lucia Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bagus. Terima kasih Bapak.